Mungkin pemerintah perlu mencontoh Sayyidina Umar. Padahal Islam kan mengajarkan agar supaya taat kepada negara, bahwa kebijakan negara menyangkut rakyatnya harus selalu mengacu kepentingan rakyat. Ya, jangan hanya rakyat yang diminta supaya baik, tetapi lebih dulu pemerintahnya harus lebih dulu baik. Yang memang concernnya PBNU yang dimotori oleh Gus Yahya sejak Muktamar Lampung itu kan perdamaian dunia. Kenapa? Karena dunia ini kan memang harus damai, harus aman, ya kan? Kenapa harus aman dan damai? Karena Rasulullah SAW bersabda, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang akhirat. Artinya bahagia tidaknya umat manusia di akhirat tergantung apa yang mereka lakukan di dunia. Oleh karena itu, dunia ini harus kondusif bagi umat manusia untuk menyiapkan bekal amal-amal baik yang sebanyak-banyaknya. Melakukan bekal dan menyiapkan bekal, melakukan amal soleh yang sebaik-baiknya kan tak mungkin kalau dunia ini tidak aman, kan? Jadi harus aman. Tidak kurang-kurangnya Nabi Ibrahim doanya seperti ini, Rabbij'al hadzal balada aminan. Ya Allah, mohonlah negara ini menjadi negara yang aman. Betapa pentingnya aman itu, kan? Bukan, tapi tidak cukup doa, melainkan harus ada upaya-upaya konkret bagaimana negara ini aman dengan tidak melakukan hal-hal yang merusak dan memperbaiki apa yang sudah dirusak oleh pihak lain. Sekarang concern PBNU kan perdamaian dunia ini. Perdamaian dunia. Menurut saya seharusnya sebelum perdamaian dunia, ya, perdamaian dalam negeri dulu. Jadi sebelum peradaban yang bersifat global, kita melakukan langkah-langkah untuk menciptakan peradaban yang baik di tingkat lokal dan nasional, kan? Kita masih melihat banyak manusia yang tak beradab di sini, kan? Banyak yang tidak menaati aturan. Salah satu wujud konkret daripada peradaban kan menaati aturan, kan? Baik aturan-aturan yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun aturan yang dibuat oleh umat manusia sepanjang tidak bertentangan dengan aturan syariat. Masih sangat gampang orang di sini ini menaati melanggar aturan lalu lintas. Orang-orang Indonesia ini kan merasa tidak salah melanggar aturan lalu lintas itu, kan? Tidak pakai helm dan sebagainya. Padahal Islam kan mengajarkan agar supaya taat kepada negara. Aturan lalu lintas itu kan aturan negara, kan? Dalilnya sudah sangat jelas, ulil amri minkum. Di dalam kitab Nihayatul Zain, karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, di sana disebutkan tentang aturan negara. Beliau mengatakan, ma amaru bihi imam in kana wajiban ta'akkada wujubuhu. Apa yang diperintahkan oleh negara, kalau dari asalnya itu memang wajib, maka tambah wajib. Artinya secara syariat memang wajib, kemudian diwajibkan oleh negara menjadi tambah wajib. Wa in kana manduban wajibah. Kalau dari sananya itu hanya sunnah saja, akan tetapi kemudian diwajibkan oleh negara menjadi wajib. Sekarang bagaimana kalau dari sananya, yakni secara syariat hanya mubah saja, wa in kana mubahan wajibah. Wajib juga ditaati kalau diwajibkan oleh negara. In kana fihi maslahatun ammatun, jikalau memang mengandung kemaslahatan umum. Ya, termasuk aturan lalu lintas ini, kan? Masih banyak kita melihat orang minta sumbangan di jalan-jalan. Itu kan tak beradab juga itu, karena jelas mengganggu lalu lintas ini. Memang harus ada kerjasama antara pemimpin dan rakyat, kan? Ada di kitab-kitab fikih ada yang namanya istilah bai'at.
Bayat itu kalau menurut Jean-Jacques Rousseau adalah at-ta'aqud al-ijtimai, kontrak sosial antara pemimpin dan rakyat yang dipimpin. Masing-masing berkomitmen. Pemimpin atau pemerintah berkomitmen untuk selalu menjadikan kepentingan rakyat dan kemaslahatan rakyat sebagai acuan kebijakannya, sesuai dengan kaidah yang mengatakan tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslaha, bahwa kebijakan negara menyangkut rakyatnya harus selalu mengacu kepentingan rakyat. Itu komitmen daripada negara. Komitmen daripada rakyat adalah rakyat akan selalu taat kepada aturan negara, ya kan? Sepanjang negara itu menciptakan kemaslahatan terhadap mereka. Ya, jangan hanya rakyat yang diminta supaya baik, tetapi lebih dulu pemerintahnya harus lebih dulu baik. Ya. Salah satu kewajiban, salah satu hak dan kewajiban rakyatnya adalah melakukan kritik membangun terhadap pemerintahnya. Itu salah satu. Karena rakyat yang memilih, maka rakyat pula yang mengawasi, ya kan? Itu bukan semata-mata hak rakyat, akan tetapi kewajiban itu. Kewajiban. Demo terhadap pemerintah itu tidak membangga, itu kritik kan? Akan tetapi sebaiknya mungkin kritik lebih halus dari itu ya. Dicarikan cara-cara kritik yang lebih halus daripada demo. Mungkin pemerintah perlu mencontoh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu kan sangat haus terhadap kritik itu. Sangat haus terhadap kritik. Mereka gemar belusukan ke pelosok-pelosok. Salah satu tujuannya adalah ingin mendapatkan kritik tentang ketidakpuasan mereka terhadap kepemimpinan Sayyidina Umar. Tidak jauh-jauh pada saat beliau baru dilantik untuk menjadi khalifah yang kedua, salah satu isi pidatonya berbunyi begini. Man ra'a fiyya i'wijajan falyuqawwimhu. Barang siapa melihat sesuatu yang bengkok terjadi padaku, tolong itu diluruskan. Lalu ada salah satu orang yang berdiri dengan mengatakan, in ra'aitu fika i'wijajan qawwamtu bihaddi sayfi. Kalau saya melihat sesuatu yang bengkok padamu, akan saya luruskan dengan pedang ini. Ya. Kalau berbicara tentang pemerintahan demokratis ya pemerintahan Khulafaur Rasyidin, terutama khilafah Sayyidina Umar. Rakyat sangat berani untuk melakukan kritik terhadap pemimpinnya. Kenapa kok berani? Karena pemimpinnya memang siap untuk dikritik. Karena rakyat tahu pemerintah ini siap untuk kritik, maka akibatnya mereka sangat berani untuk mengkritik.